Oke, sebentar. Sebentar Kang Den, saya lagi proses record dulu. Biar nanti diproses dulu. Oke. Oke, recording. Oke ya Bunda semuanya, biar nanti waktunya berharga, biarpun 3 menit lagi, kita mulai saja ya. Karena nanti biar berjalan juga semuanya, waktunya panjang. Oke, baik ayah Bunda semuanya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selalu semangat. Wah, luar biasa sekali ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibni Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita curahkan pula kepada keluarganya, sahabatnya dan umumnya kepada kita semua dari ujung timur sampai ujung barat. Ayah bunda semuanya, mari kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah bagi yang muslim, bagi yang non muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Baik ayah bunda semuanya, terima kasih kembali lagi bersama saya Kang Hendy yang selalu insya Allah ceria, semangat dan menyenangkan karena syaratnya bahagia dan menyenangkan itu harus senyum dulu. Kiri kanan 2 cm, atasnya 5 cm. Aku balik ya. Baik yang jelas harus senang ya. Orang yang senang itu orang yang menyenangkan dan bahagia itu harus senyumnya dan ceria ya, harus energik ya. Ayah bunda semuanya kembali lagi bersama kami Gurame. Apa itu Gurame? Mungkin di sini ada yang baru masuk. Gurame itu bukan Gurame yang ada di pasar ikan ya. Gurame, guru asik dan menyenangkan. Nanti CEO Kang Deden Gurame akan menyambut ayah bunda semuanya. Terima kasih kembali bertemu dengan saya Kang Hendy. Nanti Kak Adi dengan Kang Deden. Sudah berapa lama kita tidak mengikuti webinar ya? Mau hampir 2 bulan ya. Sekaligus saya mengucapkan karena ini baru dimulai, mohon maaf lahir dan batin walaupun sudah terlewat beberapa minggu karena baru kita ketemu lagi di acara webinar ya. Baik ayah bunda semuanya, sebelum sambutan Kang Deden saya akan membacakan dulu peraturan seperti biasa ya, karena ini webinar yang pertama kita ya di batch 29. Luar biasa sekali Kang Deden sudah batch 29. Peraturan pertama ayah bunda semuanya, nanti tolong kalau mau bertanya silakan di raise hand ya. Coba raise hand ayah bunda. Raise hand, bisa nggak? Raise hand. Ada yang bisa raise hand? Raise hand dulu. Lupa lagi ya. Udah lama nggak ikutan Zoom. Ada resen ya. Jadi nanti kalau ayah bunda semuanya mau bertanya, silahkan resen ya. Sesi pertanyaan nanti akan dibuka di 30 menit terakhir ya. Yang keduanya Kak Adi dan ayah bunda semuanya, nanti webinar ini akan kita laksanakan maksimal sampai jam 12, pukul 12 ya. Jadi bagi Kak Adi silakan nanti menyampaikannya sampai 11.30, di 11.30 sampai 12.00 silakan nanti sesi tanya jawab atau nanti fleksibel saja silakan. Terus nanti ya Bunda silakan bertanya kalau saya moderator mempersilahkan, atau di sesi pertengahan juga nanti pemateri mempersilahkan ya. Jadi kalau resin di tengah jalan saya anggap tidak bertanya. Oke ya. Yang selanjutnya cukup. Oke. Ayah Bunda semuanya, nanti sebelum kita mulai langsung kita sambut saja sambutan dari Kang Deden Gurame, CEO. Silakan Kang Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang jawab salam, semoga Allah berikan lindungan dari Tuhan kita selalu ada dalam kedamaian, ada dalam kebahagiaan. Wabil khusus yang punya piutang, semoga cepat membayar dan cepat lunas ya, amin. Dengan pertemuan ini hutang lunas ya, masalah selesai, batin kita kembali lagi kepada Tuhan kita dan kita dekat dengan Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam.
Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Puji syukur, marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada bumi kita yang subur makmur. Tiada lain dialah yang mengantarkan kita semua ke alam kubur. Oleh karena itu, mari senantiasa untuk bertempur melawan angkara murka bumi Allah yang tak teratur ini, sehingga bumi yang kita cintai ini agar subur makmur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda alam, penghancur maksiat, pembawa taat, penghancur kebatilan, pembawa kebenaran, yakni Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati master kita, guru kita, sahabat kita, dan pokoknya bagi saya sang master Kak Adi Kitana. Beliau juga sebagai rektor Sekolah Tinggi Pendidikan Islam Bina Insan Mulia yang dulu kami juga ikut mengajar di sana. Alhamdulillah hari ini beliau sudah siap. Yang kami hormati juga sahabat-sahabat, lebih khusus host Kang Hendy, co-host kita yang semangat merdeka ya di tanggal 1 kesaktian Pancasila ini, selalu merdeka dan cinta NKRI harga mati ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat peserta yang alhamdulillah sudah hadir hari ini, dan kita mohon maaf tadi belum bisa langsung YouTube, ternyata ada kesalahan teknis error di sini. Mohon maaf, hari ini kita tidak siaran live streaming, kita nanti rekam, nanti kita akan kirim di grup. Semoga nanti juga ini membawa keberkahan ya, karena kita ini baru mengawali lagi Zoom di awal Juni ini ya. Kita nanti ada batch 2, ini batch 29, dan besok kita yang mata Jepang dengan Kang Hendy dan tim ada di batch 30. Yang belum daftar bisa nanti langsung daftar ya. Baik, teman-teman yang saya cintai dan Allah muliakan, materi pagi ini insya Allah sangat luar biasa dahsyat, yaitu tentang edutainment ya, pembelajaran yang menghibur, mohon maaf agak batuk, yang menghibur dan yang menyenangkan, sehingga bagaimana seorang sosok guru yang menginspirasi, bagaimana desain kelas ya nanti yang keren buat anak-anak disenangi, dan nanti ada materi active learning dari High Scoop nanti yang ngisi Jakarta, ada quantum teaching juga nanti, kemudian nanti banyak beberapa materi, dan terakhir life skill lah. Kita akan diskusi bareng, kita belajar bareng, kita diskusi bareng. Semoga kita termasuk orang-orang yang penuh kebahagiaan, penuh kerinduan, dan kita termasuk golongan orang-orang yang insya Allah Allah jadikan kita ke surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, saya Kang Deden mengucapkan minal aidin al faizin, taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Mohon maaf banyak kesalahan baik tutur kata, perbuatan kami, semoga dimaafkan. Dan wabil khusus buat master saya Kak Adi, mohon maaf kami belum silaturahim ke rumah. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kita bisa silaturahim ke guru-guru kita semua. Baik teman-teman, saya Kang Deden, kita lanjutkan nanti dan saya kembalikan kepada Kang Hendy. Terima kasih, kita beri aplaus, tepuk tangan luar biasa. Oke. Luar biasa sekali Kang Deden, itulah CEO Gurame, guru asik dan menyenangkan. Ya, jadi ayah bunda semuanya, kalau Kang Deden itu kalau menyampaikan suatu hal, materi itu selalu tersenyum riang dan energik. Jadi saya ngikutin beliau ya. Mudah-mudahan ayah bunda juga, walaupun baru masuk awal Juni, harusnya semangat, baru keluar gaji kemarin kayaknya ya. Alhamdulillah, kalau kita mah nggak ada gaji, tapi insya Allah tiap hari walaupun sedikit banyak ya. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali Kang Deden semuanya. Kita sambut Kak Adi. Siapakah Kak Adi? Beliau adalah seorang rektor, ya seperti tadi Kang Deden bilang. Terus beliau juga seorang motivator nasional, seorang pencipta lagu juga, pencipta tepuk ya, luar biasa semuanya. Silakan nanti Kak Adi memperkenalkan diri ya. Pokoknya hari ini kita akan belajar tentang edutainment. Yang saya tahu edu itu dari edukasi, tainment itu dari entertainment. Jadi bagaimana kita bermain sambil belajar begitu ya Kak Adi ya, dan menghibur gitu ya kok belajar ya, banyak sekali hiburannya, dan Kak Adi ini salah satu masternya. Baik bunda semuanya, jangan sampai kelewatan ya nanti pembelajaran dari Kak Adi, pokoknya seru dan hebat sekali. Boleh Kak Adi langsung aja dipersilakan Kak Adi, mangga silakan. Terima kasih Kak Hendy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kang Deden, sahabat saya, dan MC kita yang luar biasa, moderator kita Kang Hendy yang selalu ceria. Ya, ini menginspirasi saya dua-duanya ya, orang yang selalu menghadirkan kebahagiaan diri dan kebahagiaan untuk lingkungannya. Insya Allah orang-orang seperti ini akan selalu mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Amin. Amin. Iya. Nah, ini guru-guru yang lain juga harus begitu. Baik, Bunda sekalian, hari ini saya diminta Kang Deden untuk mengawali rangkaian proses pembelajaran online kita di angkatan ini dengan materi pembelajaran edutainment atau edutainment dalam pembelajaran PAUD. Saya ingin mengajak Bunda sekalian sebenarnya untuk mulai menata lagi bagaimana konsep edutainment itu sejak mulai dimunculkan ya. Sehingga materi ini memang dipilih Kang Deden untuk mengawali dari beberapa materi-materi yang nanti akan lebih praktis ya. Nah, materi pertama ini kita akan lebih banyak berdiskusi barangkali, atau kalau diskusi berarti waktu penyampaian akan saya kurangi, nanti akan kita berikan ruang yang lebih luasa untuk Bunda sekalian menyampaikan banyak pandangan-pandangan atau pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal tertentu yang bisa didiskusikan terkait konsep edutainment. Ya, baik, kita mulai sama-sama dengan mengucap melafadzkan basmalah di dalam hati kita masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Hendy, saya coba share screen langsung ya, to the point saja. Boleh langsung, Supaya materi penyampaiannya nanti lebih cepat dan kita masih punya waktu yang leluasa nanti untuk berdiskusi. Baik. Edutainment, betul seperti yang disampaikan Kang Hendy tadi, memang dari dua kata terlihat sekali. Pertama adalah edu itu dari kata education, kemudian tainment itu dari kata entertainment. Dua hal yang selama ini dianggap sebagai sebuah kutub yang berseberangan ya. Kenapa? Karena ya mungkin ini terbawa juga dikotomi keilmuan yang begitu panjang mewarnai dunia pendidikan kita ya. Kalau dalam pendidikan Islam itu Kang Deden mempelajarinya ada dikotomi yang tegas, beberapa pemikir Islam itu yang mendudukkan ada ilmu-ilmu wajib dan ada ilmu-ilmu yang tidak wajib. Ilmu agama itu masuk kategori ilmu wajib. Sementara yang lain nggak penting dipelajari, nanti nggak ditanyakan di akhirat, begitu ya, kurang lebih begitu. Nah, ini ada dikotomi yang kuat. Ternyata di dalam proses pembelajaran keseharian dalam dunia pendidikan, edukasi, ada juga dikotomi yang jelas selama ini. Itu kita rasakan waktu kita masih anak-anak dulu ya. Dikotomi itu adalah antara dunia belajar dengan dunia bermain. Coba kita ingat dulu kalau kita atau teman-teman kita bermain, apalagi mainnya sampai kelupaan waktu ya. Yang namanya main itu memang asyik. Jadi waktunya itu nggak kerasa ya. Maka anak-anak bermain lupa waktu itu wajar sebenarnya ya. Nah, orang-orang tua kita dulu sering mendudukkan posisi bermain dengan belajar itu pada kutub yang sangat berbeda. Saya sebut tadi ini ada dikotomi. Pemisahan yang begitu tegas, jauh. Jadi kalau lihat anaknya bermain gitu ya, tidak jarang orang tua main terus, kapan belajarnya? Kata-kata seperti itu sering muncul dulu ya. Seolah-olah bermain itu sesuatu yang sia-sia. Sementara belajar adalah sesuatu yang produktif, yang harusnya lebih banyak dilakukan. Padahal kalau kita merasakan sebagai anak-anak, ya tidak usah anak-anak lah, sampai sekarang pun kita masih anak-anak sebenarnya kan, anak-anak dari bapak ibu kita. Sampai usia berapapun manusia itu disebut sebagai homo ludens, makhluk bermain, suka bermain makanya. Kalau bapak ibu sekalian ikut pelatihannya Kang Deden itu nggak kerasa itu sampai 3 hari nggak kerasa. Kenapa? Ya kayak main-main aja gitu ya, sehingga tetap asyik. Nah itu adalah kemasan edutainment. Sementara kalau kita belajar dalam konsep belajar lama, belajar itu cenderung melelahkan, membosankan, dan seterusnya. Oke. Nah, munculnya konsep edutainment itu dipicu adanya dikotomi seperti yang saya sampaikan tadi antara konsep belajar dengan bermain, sebagaimana dikotomi ilmu agama yang dianggap sebagai ilmu wajib dengan ilmu dunia.
nggak penting lah belajar nyanyi, nggak penting lah belajar matematika dan seterusnya. Yang penting belajar agama, itu yang nanti akan ditanyakan, kurang lebih gitu ya, beberapa orang tua kita dulu. Nah, coba kalau kutub ini disandingkan, dan saya bertanya kepada Kang Deden, kepada Kang Hendy, dan semua yang hadir, waktu kita kecil, kita lebih menikmati bermain atau belajar. Jujur ini. Yang mengatakan, saya lebih senang belajar, itu pasti iyalah agak aneh gitu ya. Semua orang bahkan sampai usia kita menikmati permainan-permainan karena dunia itu digambarkan memang sekedar permainan ya. Nah, dua kutub ini di dalam konsep edutainment akan kita coba satukan, akan kita coba padukan. Dunia belajar yang diwakili dengan icon membaca buku dan seterusnya yang melelahkan, membosankan. Tetapi itu kemudian menjadi berwarna, menjadi aktivitas yang menyenangkan, berbunga-bunga. Bahkan kalau gambar yang saya munculkan di tengah itu ada kupu-kupu, itu mewakili sebuah gambaran visualisasi taman atau sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak. Buku dan sesuatu yang menyenangkan, dunia belajar dengan dunia bermain, ketika disatukan, inilah sebenarnya yang melandasi awal munculnya konsep edutainment. Ya, edutainment sendiri pertama muncul sebenarnya ditujukan untuk konsep yang dikembangkan di sekolah bisnis ya, Brooklyn School ya, dan karena metode-metode hal-hal yang dilakukan oleh para trainer, para guru di sana itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang sangat berbeda dengan pendidikan formal biasa yang biasanya mereka harus tempuh selama 4 tahun. Ini cuma dipelajari selama sekian pekan, hasilnya tidak jauh berbeda. Ya. Kemudian konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Ibu Bobby DePorter ya. Kemudian dia membuat beberapa pilot project, salah satunya pilot project yang sukses luar biasa adalah Supercamp. Ya, Supercamp itu adalah salah satu program awal yang didesain menggunakan konsep edutainment. Ya, konsepnya adalah memadukan suasana belajar yang biasanya cenderung kaku, membosankan dan seterusnya dengan aktivitas bermain. Jadi sebenarnya dunia edutainment ini pada awalnya bukan didesain untuk anak-anak usia dini sebenarnya. Kenapa? Karena anak usia dini pun pembelajarannya tanpa munculnya konsep ini sebenarnya sudah edutainment. Ya, memang sangat dipengaruhi oleh pembawaan guru masing-masing. Itu memang pengaruhnya sangat besar. Tetapi ketika konsep ini dirancang, di-launching untuk pertama kalinya, sebenarnya dia ditujukan untuk pembelajaran orang dewasa di sekolah bisnis dan para remaja yang didesain di Supercamp. Salah satu yang sempat saya baca, tokoh muda yang berubah total karena Supercamp, misalnya ada satu motivator terbaik dunia, asal Singapura ya, Adam Ho. Dulunya orang yang anak yang bisa dikatakan brengsek, anak yang ya semacam itulah, prestasi akademiknya sangat buruk dan seterusnya. Ketika mengikuti program Supercamp ya selama beberapa hari di musim liburan sekolah mereka, ternyata berubah total luar biasa. Nah, konsep ini kemudian terus dimatangkan oleh Bobby DePorter dan timnya sehingga Supercamp itu kemudian bisa dinikmati di berbagai negara. Sayangnya karena salah satunya mungkin iklim di Indonesia tidak mengikuti iklim-iklim di Eropa, di Amerika yang memiliki 4 musim, sehingga liburannya bisa panjang ya di musim dingin misalnya. Atau di Malaysia pun liburnya lebih panjang dari kita, sehingga konsep Supercamp ini agak susah. Kalau di Indonesia ada yang membuat Supercamp itu konsepnya masih Supercamp-Supercampan ya. Agak dipaksakan. Konsepnya sebenarnya ya konsep kemah biasa kemudian diberi label Supercamp. Nah, sekarang ini pada pertemuan kali ini kita akan coba mengambil konsep edutainment yang awalnya didesain untuk orang-orang dewasa dalam belajar bisnis atau para remaja yang digunakan untuk merubah karakter mereka, karakter belajar terutama ya. Maka materi-materinya di sana ada membaca cepat, ada menulis efektif, menggunakan konsep
Tony Busan yang sangat terkenal, yaitu mind mapping, ya. Banyak materi-materi yang disampaikan di Supercamp, tetapi setelah lebih lanjut diteliti, Bobby De Porter dan timnya sebenarnya mengambil ide pembelajaran menyenangkan itu dari pembelajaran anak-anak usia dini. Ya, jadi mereka membuat sebuah inovasi-inovasi bagaimana pembelajaran di TK, di PAUD untuk anak usia dini itu yang selalu menyenangkan, berkesan itu diuji cobakan, ditarik dalam pembelajaran untuk orang-orang yang dewasa atau anak-anak remaja. Ternyata hasilnya juga luar biasa. Maka kemudian Kang Deden mendirikan Gurame itu saya yakin salah satunya juga karena konsep-konsep yang seperti itu ya. Jadi konsep dasar edutainment adalah menjembatani dunia belajar yang horor gitu ya, bahasa beberapa teman itu, dengan dunia bermain ya, yang happy. Jadi terjembataninya kepentingan guru dalam menyampaikan materi pelajaran dengan kepentingan siswa untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, dua-duanya ketemu. Maka luar biasa para pemikir pendidikan di negara kita membuat satu konsep prinsip belajar anak usia dini itu. Bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Itulah edutainment sebenarnya. Ya, itulah edutainment. Karena edutainment memang dimaksudkan untuk itu, menjembatani kepentingan guru di dalam menyampaikan materi, di dalam proses mengajar, dengan kepentingan siswa untuk belajar, untuk beraktivitas yang menyenangkan. Dan konsep edutainment ini di Indonesia kemudian mewujud dalam berbagai bentuk program atau kemudian metode dan seterusnya ya. Kita mengenal mungkin kalau di tahun 90-an awal gerakan TKA-TPA sangat terkenal dengan istilah pembelajaran BCM. Ya, Kang Deden juga pernah menulis buku tentang itu ya, bermain, cerita dan menyanyi. Kemudian muncul lagi konsep misalnya pakem, pahikem, malah ditambahi pahikem gembrot dan seterusnya ya. Nah, ini sebenarnya konsep edutainment. Konsep edutainment. Sekali lagi, konsep dasarnya adalah menjembatani, upaya untuk menjembatani dunia belajar yang begitu horor, yang ini menjadi kepentingan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, dunia bermain yang selalu asyik di mata anak-anak. Ya. Nah, pada tingkat yang lebih tinggi lagi, edutainment itu bukan saja menjadi jembatan, ya, bukan saja menjadi jembatan, tapi lebih dari itu ia adalah penyatuan atau pengintegrasian keduanya dalam satu waktu. Jadi bukan sekedar menjembatani, tetapi mencoba mengintegrasikan, menggabungkan, ya, menggabungkan keduanya dalam satu. Bermain sambil belajar, bermain sambil belajar, gitu ya. Belajar seraya bermain, sudah tidak ada lagi pemisahannya gitu. Itu keren banget ya. Memang orang-orang kita itu dikenal memiliki kecerdasan dalam mengolah kata-kata ya. Ini keren banget, bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Ini adalah konsep nyata dari implementasi konsep edutainment di dunia anak-anak, ya, dunia pembelajaran anak-anak. Ya. Nah, untuk membangun konsep edutainment, seorang guru harus mampu mengidentifikasi hal-hal yang membuat anak didiknya merasa bahagia. Kayaknya sederhana nih, tetapi ternyata tidak semua guru itu memahami kebutuhan murid untuk bahagia. Ya, sehingga seringkali pembelajaran itu terpusat pada teacher center. Ya, perkara murid nanti menangkap atau tidak, menikmati atau tidak, itu urusan belakangan. Ya. Yang penting aku sudah membuat rencana pembelajaran seperti target-target kurikulum, kemudian aku sudah menyampaikan tugasku sebagai seorang guru, ya kadang-kadang ada yang semacam itu. Nah, di era seperti saat ini, mungkin guru-guru yang seperti ini pelan-pelan akan terdisrupsi, ya, akan hilang nanti, gitu ya. Karena dia tidak mengajar menurut kebutuhan fitrah anak-anak didiknya. Jadi sekali lagi, untuk membangun konsep edutainment itu,
guru harus mampu mengidentifikasi hal-hal yang membuat anak didik merasa bahagia. Itu ada kuis ya, Kang Hendy, bisa dibantu untuk mencermati. Saya minta tolong Bunda sekalian sekarang tuliskan kolom sekalian tiga hal menurut Anda pilih yang paling gitu ya. Pasti tidak hanya 3, mungkin ditulis 100 pun bisa. Tapi saya ingin Anda masing-masing menuliskan 3 hal yang membuat anak-anak sangat bahagia. Boleh, Oke, bisa dituliskan dari sekarang ya. Oke, silakan. Diketik di chat ya. Silakan di chat. Udah ada tuh, siapa? Bu Eli. Sudah ada yang masuk, Kang Hendy? Saya mau pengen tengok. Ini sudah ada yang masuk ya. Ya, ada yang sudah mulai banyak ini ya. Baik. Ini ada suara yang memantul-mantul, ini apa ini, Kang? Mantul-mantul. Ada yang mantul-mantul. Oke, satu anak-anak perhatian dengan materi. Oke, bertemu. Oke, ada yang menuliskan Bu Eri bertemu teman. Iya, sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Maka karena anak-anak itu beberapa motivasi penting ketika berangkat ke PAUD, ke TK atau ke TPQ gitu ya. Itu karena ada motivasi ingin ketemu teman lalu main dengan teman. Itu sesuatu yang menyenangkan. Maka kalau kita kemudian menghardik mereka karena mereka kita anggap berlebihan bermain dengan teman, nah kita perlu memahami juga kebutuhan anak-anak bahwa memang motivasi mereka datang ke PAUD itu bukan semata-mata ingin ketemu gurunya lalu belajar, enggak seperti itu, bertemu teman. Oke. Kemudian dari Bu Siti Rahmah bermain, iya, bermain itu dunia mereka ya. Ada lagi yang nulis bermain tanah, bermain air, ngoceh, iya. Ini Kang Hendy dulu waktu kecil gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau saya main kelereng. Betul. Main kelereng ya. Lalu ada bernyanyi, bercerita, bermain dengan kawan. Oke, bermain, bercerita, menyanyi. Diperhatikan. Ya. Tidak jarang anak-anak sering membuat ulah. Itu karena motivasinya ingin mendapat perhatian lebih dari gurunya. Ya, nah ini kita harus tahu, bisa bedakan perilaku anak-anak yang bikin ulah itu karena memang perilaku menyimpang atau karena ingin diperhatikan. Nah, seorang guru harus pandai untuk mengidentifikasi hal-hal seperti ini supaya kita tidak salah memberikan intervensi kepada mereka. Permainan yang digagas sendiri, ya tidak jarang anak-anak itu tidak mau mengikuti kegiatan dengan gurunya karena dia punya keinginan sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut dia nyaman. Makanya kalau kita belajar dari Pak Kobayashi ya di Tomo School yang ditulis, ada buku yang keren banget ya, Toto-chan itu, Pak Kobayashi memberikan kebebasan anak-anak bahkan menentukan jam pelajarannya. Jadi jam pertama mereka datang ke sekolah itu mau belajar apa dulu, tidak harus mengikuti jadwal pelajaran yang disiapkan oleh sekolah. Ada anak pagi-pagi dia maunya gambar gitu ya. Ada yang pagi-pagi pengennya teriak-teriak ya, pengen nyanyi ya dengan suara yang fals. Itu masing-masing diberikan ruang yang cukup oleh Pak Kobayashi di Tomo School. Ini keren. Bukunya apa, Kang? Bukunya judulnya Toto-chan. Itu keren banget. Ya. Iya. Oke. Terima kasih. Baik, anak-anak perhatian dalam materi pembelajaran. Anak-anak senang dengan materi pembelajaran, anak-anak merindukan pembelajaran. Oke. Oke, ada lagi? Mendengarkan cerita. Ada yang beda lagi? Kira-kira Kang Hendy? Bernyanyi, sebentar saya cek. Menyayangi Bermain apapun santai, yang bercerita. Oke, tadi kayaknya ada yang kurang pas ya, tapi sudah direvisi. Mendapat pujian. Nah, ini juga kebutuhan anak. Anak itu di usia seperti itu sangat senang dipuji ya.
maka guru yang pelit memuji itu parah ya. Seburuk-buruknya guru yang terlalu banyak memuji, lebih buruk guru yang pelit, tidak pernah memuji anaknya. Emang kebanyakan memuji juga ada efek-efek yang buruk juga. Iya, memang harus proporsional ya. Jangan sampai kita terbiasa saking pengennya banyak memuji, lalu kita memuji pada aspek-aspek yang tidak tepat. Misalnya memuji karena sekedar penampilan fisik, ini akan menimbulkan efek-efek pada anak-anak kita yang lainnya. Ya. Yang dipuji adalah perilakunya. Jangan fokus kepada hal-hal yang bersifat fisik. Oke. Mendapat hadiah. Mendapat hadiah. Kang Hendy dulu waktu sekolah sering dapat hadiah nggak ya? Oh, saya dapat dong. Gitu ya? Saya Ya. ranking terus. Ya, Ranking ada hadiah itu bisa dari guru, bisa juga dari orang tua, dan tidak harus berupa sesuatu yang fisik juga. Ya. Ada satu kisah terkait tentang bagaimana hadiah itu digunakan secara efektif, secara entertain ya. Saya agak lupa judul bukunya ya. Seorang guru anak-anak, ini kisah nyata di Amerika, yang beliau itu kemudian saat ini sekolahnya cukup banyak. Oh ya, saya ingat ada filmnya juga kalau Kang Hendy mau mencari, judulnya Ron Clark. Jadi kalau di beberapa negara di Eropa, Ron Clark, sekolah-sekolah Ron Clark itu cukup bergengsi ya, karena konsepnya dibangun Tulisannya dari gimana, Kang? pemikiran ide pendidikannya. Ron Clark, CLRK ya, itu nama seorang guru, kemudian sekarang berkembang menjadi sebuah lembaga pendidikan besar di sana. Nah, ada beberapa prinsip Ron Clark itu di dalam menerapkan edutainment ketika memberikan hadiah misalnya. Hadiah itu menyenangkan, tetapi anak-anak juga harus dididik disiplin menurut Ron Clark. Maka memberikan hadiah, jangan pernah memberikan hadiah cuma-cuma dalam tanda kutip. Ya, dia harus menunjukkan sesuatu yang layak memberi hadiah, mendapat hadiah. Ada satu kisah yang menarik. Suatu ketika Ron Clark sudah menyiapkan sebuah hadiah untuk salah satu muridnya, gitu. Kemudian ketika dipanggil anak itu untuk menerima hadiah, anak itu saking senangnya dia melompat-lompat berjingkrak-jingkrak sehingga dia lupa berterima kasih. Apa yang dilakukan Ron Clark? Hadiah itu kemudiannya disimpan kembali dan dia sampaikan, engkau tidak lagi berhak mendapatkan hadiah ini. Ya. Kenapa? Anak itu kaget. Karena engkau tidak mengucapkan terima kasih hingga 3 detik. Coba bayangkan, 3 detik. Maka orang-orang di sana ya, banyak cerita-cerita teman-teman kita yang pernah belajar di Australia, di Amerika, di beberapa negara-negara yang pendidikan karakternya di anak-anak itu luar biasa gitu ya. Bahkan ketika anak naik bis kota, begitu selesai mau turun itu mereka spontan otomatis akan mengucapkan terima kasih. Nah, ternyata ada prinsip-prinsip pembelajaran Ron Clark, salah satunya adalah ketika engkau menerima sesuatu, mendapat hadiah atau mendapat sanjungan, mendapat apapun apresiasi, maka ucapkan terima kasih sebelum 3 detik. Kalau kita mengucapkannya lewat dari 3 detik, maka engkau tidak lagi berhak mendapatkan itu, mendapatkan apresiasi itu. Saking sebegitunya sehingga anak-anak di sana menjadi semacam refleks ya, ketika dia dibantu, ketika dia dipuji, ketika dia mendapatkan hadiah, mereka spontan dengan ekspresi yang positif, senyum, mereka akan mengucapkan thank you sir, terima kasih teman, dan seterusnya. Ya, nah, kita kan kadang-kadang lupa. Nah, kalau ini diterapkan ke ibu-ibu itu ya, saat menerima gaji dari suami gitu, belum 3 detik sampai lewat nggak terima kasih, gajinya diambil lagi kan dia. Oke. Baik. Saya lanjut. Ini masukan dari Bunda sekalian, bagus-bagus tadi yang ditulis ya, 3 hal. Jadi sekali lagi membangun konsep edutainment itu bagi seorang guru, dia harus mampu mengidentifikasi hal-hal yang membuat anak didiknya merasa bahagia. Konsep ini sebenarnya ditujukan untuk pembelajaran yang berbasis children center. Jadi anak-anak, murid-murid kita harus menjadi fokus, menjadi subjek pendidikan proses pembelajaran kita. Bukan
karena ego si guru ingin menyampaikan aku sukanya begini ya sudah begini. Enggak, ya. Maka dalam beberapa prinsip komunikasi, Kak Sa ini saya lihat tadi hadir juga dalam forum ini. Beliau salah satu pakarnya. Ya, di komunikasi Kak Sa ini cukup pakar di situ karena beliau juga seorang NLPer. Itu ada konsep-konsep di mana pada saat orang menggunakan gaya komunikasi yang positif itu juga akan memberikan dampak yang positif juga. Untuk memulai komunikasi yang positif, maka ambil angle dari lawan bicaramu. Hal-hal seperti ini Kak Sa sering sampaikan ya. Jadi kalau teman kita itu nggak suka tentang bola misalnya, ya jangan cerita bola tentang dia. Ya, sebaliknya kalau kita lihat anak-anak kita itu suka sekali dengan sesuatu, maka pancing dengan pembicaraan itu. Bahkan kalau kita ngobrol dengan orang tua pun kan begitu ya. Kadang-kadang kita tuh suka kebawa ego kita. Kita pengennya ngomong ini, terserah lawan kita nggak suka, kita hantam terus dengan pembicaraan tentang itu karena kita sedang mempelajari itu dan kita lagi seneng-senengnya. Kita nggak mau tahu ekspresi teman kita sudah merasa pengen pergi gitu ya. Nah ini justru akan hilang efektivitas dalam prinsip komunikasi itu. Nah edutainment itu semacam itu juga. Jadi seorang guru harus mampu mengambil angle dari sudut pandang kebahagiaan anak-anak, murid-muridnya, untuk membangun sebuah konsep yang menyenangkan itu. Oke, saya lanjutkan lagi sekarang. Edutainment adalah serangkaian program edukasi yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan. Ya, maka saya senang sekali ketika Kang Deden mendirikan Gurame itu, konsep ini cocok banget ya dengan konsep itu. Nah, edutainment itu bukan semata-mata masalah penggunaan metode dan media tertentu, Kang Hendy dan Ayah Bunda sekalian, tapi dia memang sebuah bisa dikatakan serangkaian program edukasi. Kuncinya itu, ada dua kata itu yang tidak bisa pengalaman yang menyenangkan dan ya bukan sekedar menghibur kalau dalam konsep education, maka dia menyenangkan sekaligus berkesan, ada makna di sana. Maka berkegiatan dengan anak-anak sekedar senang-senang semata, tanpa target, tanpa target tadi, ya capaian tujuan dari aktivitas itu, maka dia belum bisa sepenuhnya disebut edutainment. Dia hanya entertainment aja biasa. Ya kadang-kadang kita suka kebablasan, mengawinkan, mengintegrasikan keduanya itu timpang. Ya. Ada yang kebablasan terlalu dominan entertainment-nya, tapi juga ada yang saking patuhnya pada patron-patron pendidikan lama, sehingga justru terlalu dominan pada aspek edukasi. Nah, ini sehingga membuat anak-anak seperti mual ya. Mual dalam pengertian anak-anak sekarang itu Kak, kalau terlalu banyak itu kan makan sesuatu pengen muntah gitu ya. Nah, pembelajaran yang terlalu dominan pada aspek edukasi dan kurang entertain akan membuat anak-anak menjadi jenuh, menjadi ya bete dan seterusnya ya. Maka sekali lagi edutainment ini bagaimana kedua program edukasi itu kemudian disinergikan dengan dunia entertain, sehingga kegiatan yang dilakukan tetap dalam program edukasi itu menghadirkan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan. Ya. Oke. Kalau kita tadi berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan pada anak-anak ya, kalau itu ditarik dalam kegiatan pembelajaran banyak lah. Di TK itu yang saya ingat banyak menyanyi ya waktu saya TK dulu, atau banyak menggambar, lalu apalagi ya jalan-jalan setiap hari Sabtu, itu kan sesuatu yang menyenangkan semuanya. Apalagi ya semuanya kayaknya menyenangkan ya. Siaran radio sesekali dulu waktu saya TK itu semuanya meninggalkan kesan yang luar biasa. Nah itu adalah dunia edutainment, menyenangkan, tetapi juga ada target-target
yang ingin ditanamkan kepada anak-anak kita. Anak-anak belajar sesuatu tanpa terasa. Ya, dalam konsep edutainment yang lain, pada sumber-sumber yang lain, misalnya Mas Fadilah dalam bukunya itu menyebut edutainment itu adalah bagaimana kita merencanakan sebuah program pembelajaran di mana anak tidak terasa, sampai ada kata-kata tidak terasa bahwa mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar yang bermakna. Jadi kayaknya main aja, tapi tahu-tahu pinter. Intinya begitu ya, intinya begitu. Kelihatannya main aja. Maka prinsip pembelajaran anak usia dini itu bermain sambil belajar. Memang penekanannya bermain. Aktivitasnya itu bermain. Aktivitasnya bukan belajar. Ya, menjadi fokusnya adalah bermain. Tetapi dalam bermain itu anak-anak tanpa terasa kemudian mendapatkan banyak hal. Ya, kayak Kang Deden misalnya datang ke gedung bioskop nonton film, kayaknya kan cuma senang-senang ya. Tapi film itu sudah lama pengen dilihat karena filmnya keren gitu ya, dan dia dapat banyak sekali pelajaran dari film itu misalnya. Maka itu sebenarnya sudah masuk. Maka film pun sekarang masuk dalam salah satu hal yang digunakan di dalam entertainment. Kalau kembali ke sejarahnya ya. Pada saat Adam Ho pernah menuturkan pengalamannya mengikuti Supercamp itu sebagai anak yang brengsek tiba-tiba berubah menjadi sedemikian rupa, itu salah satu yang merubah dia adalah film. Ya, ada film-film yang didesain khusus ya untuk memberikan. Halo? Adam Ho. Bisa dicari banyak literatur tentang itu, Kang Hendy. Di Google ada bukunya juga. Atau ada tokoh yang luar biasa, namanya tokoh ini pada saat di sekolah dasar dikenal sebagai anak. Guru menyebutnya sebagai anak idiot. Tetapi sejarah mencatat dia adalah hingga hari ini dia mendapatkan gelar doktor honoris causa terbanyak ya. Kalau nggak salah gelar doktor honoris causanya itu sampai 60-an. Itu luar biasa. Dulunya anak idiot yang tidak bisa belajar ya. Nah, tetapi melalui sentuhan entertainment-nya di dalam proses edukasi yang disebut edutainment itu, dia tercerahkan. Ya, bukunya ada, saya pernah baca buku tentang beliau, tokoh ini namanya Benjamin Carson, bahkan beliau pernah jadi salah satu menteri di eranya Obama kalau nggak salah ya. Itu keren banget kan. Filmnya juga sudah ada. Kalau yang suka nonton film, judul filmnya pernah juga ditayangkan di program IndiHome ya. Judulnya Gifted Hand. Keren banget. Itu adalah sejarah tentang kehidupan Benjamin Carson dari anak yang awalnya idiot, kemudian karena sentuhan entertain itu di dalam dunia pendidikan, dia berubah menjadi manusia yang super jenius. Keren. Dan Kak Adi pun mengalami hal-hal yang semacam ini. Ya, saya pernah lebih dari 12 tahun mengajar di SD, menemui banyak murid-murid yang kesulitan belajar, tapi mendapatkan pencerahan melalui kegiatan-kegiatan entertain. Kalau saya waktu itu terutama karena banyak mengajar kesenian juga, jadi anak-anak menemukan keasikan dari berkesenian awalnya, lalu ini menstimulus yang asik ya. Kalau di TK, Kak Adi juga sama dengan Bunda sekalian, saya pernah cukup lama mengajar di TK. Cuman sekarang waktu kerinduan untuk membersamai anak-anak kayaknya sudah semakin sulit karena lebih banyak di kampus ya. Baik, saya lanjutkan dulu. 3 asumsi yang melatari konsep edutainment. Ini 3 asumsi dasar ini harus kita pegang sebagai sesuatu yang ini secara histori memang dari sinilah edutainment itu digagas oleh para pemikir pada awalnya ya, termasuk Bobby De Porter. Yang pertama adalah asumsi bahwa perasaan positif, senang, bahagia, gembira itu akan mempercepat proses pembelajaran. Sementara sebaliknya perasaan negatif seperti takut, cemas, merasa terancam, tidak nyaman,
merasa tidak mampu, itu akan memperlambat belajar. Jadi kalau ada anak-anak kita hadir di kelas kita, lalu dia kelihatan cemas dan seterusnya, pasti dia nggak bisa belajar dengan baik. Atau barangkali malah dia takut melihat wajah gurunya. Ini kalau ada murid TK melihat wajah guru seperti Kang Hendy itu kan pasti seneng ya. Tapi ada juga yang wajah gurunya itu sebenarnya cakep tetapi menakutkan. Gimana ya, cakep tapi menakutkan. Mungkin karena kelihatan penampilannya terlalu serius kayak gitu-gitu ya. Oke, itu asumsi yang pertama. Jadi perasaan positif. Maka edutainment di dalam pembelajaran itu harus dibangun dari asumsi yang pertama ini. Apa itu? Membangun perasaan positif. Ya. Maka kalau Kang Deden mau menyampaikan materi itu, kita lihat kan beliau selalu mengawali dengan membuat game-game kecil atau apa yang itu membuat kita menjadi gitu ya, menjadi asik kayaknya gitu. Nah, perasaan positif sebenarnya yang dikondisikan di awal itu. Karena sebelum masuk ke materi, emosi itu yang harus dibangun ya. Perasaan positif, senang, gembira, bahagia, optimis, yakin bisa melakukannya. Maka motivasi, ada sekolah-sekolah tertentu yang saya lihat, sebelum masuk ke kelas, anak-anak berbaris di halaman, lalu ada motivasi pagi. Itu bagus ya. Itu salah satunya adalah dalam rangka menghadirkan asumsi yang pertama ini, membangun asumsi yang pertama di dalam kegiatan edutainment di sekolah itu. Ya, membangun apa? Perasaan positif. Merasa bisa itu penting. Kalau anak itu diajari sesuatu, tetapi ditakut-takuti, ini susah loh. Itu kan ada guru-guru kita zaman dulu itu tanpa sadar, awas hati-hati, yang ini agak susah. Wah, kayaknya mengingatkan, tetapi itu menakut-nakuti. Gitu ya. Oke. Lalu yang kedua adalah asumsi bahwa pelibatan nalar, imajinasi, dan emosi yang intens di dalam proses belajar ini akan membuat lompatan prestasi yang yang tak terduga. Itu salah ketik ya, yang tak terduga. Bukan sekedar peningkatan ya, tapi lompatan. Istilah Bobby de Porter itu kuantum. Ya, maka memang betul-betul terjadi, para alumni Supercamp itu banyak memberikan testimoni yang luar biasa ya. Mereka belajar sekian tahun, tetapi barulah mereka rasakan saat mengikuti program Supercamp yang ya sangat singkat itu, mereka mendapatkan banyak hal. Tercerahkan betul, cara mereka belajar ya berubah total. Hanya dalam waktu yang pendek. Ya. Nah, harapannya sebenarnya edutainment ini menghadirkan efek-efek dahsyat yang selama ini dirancang dalam program-program pelatihan hebat itu dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi tidak ada lagi kesenjangan yang jauh antara ada orang yang ngomong gini, wah aku itu kuliah bertahun-tahun tapi nggak dapat apa-apa, tapi ikut pelatihannya Pak ini itu keren. Nah, itu juga sebenarnya dia terlalu menghilangkan makna belajar panjangnya. Itu nggak benar juga, pasti ada upaya. Tapi itulah yang dirasakan. Itu namanya kesannya. Kesan emosi yang intens. Maka belajar itu menjadi sangat efektif. Kenapa pelatihan itu terkesan lebih efektif daripada sekedar kita belajar di sekolah, kuliah biasa. Ya, karena di pelatihan itu, karena waktunya yang pendek, justru para IO, para trainernya berusaha menghadirkan pengalaman emosional yang sangat intens, dan itu meninggalkan meninggalkan kesan yang mendalam. Sementara kadang-kadang guru kita di kelas karena merasa ini ya edukasi itu memang bertahap. Dalam istilah Kang Deden, kalau dicomot untuk hal ini, Kang Deden sering mengatakan mendidik tidak bisa mengajar. Itu satu situ yang menghasilkan lompatan kuantum. Maka sebenarnya bisa juga. Karena sebenarnya Kang Deden mengatakan seperti itu, tapi guru-guru yang ikut pelatihan Kang Deden itu mendapatkan lompatan-lompatan dari sekedar
belajar mereka, kuliah mereka bertahun-tahun, ikut Kang Deden 3 hari ternyata sudah dapat banyak hal. Ya, ini tanpa disadari ini sebenarnya penerapan prinsip edutainment. Ya, pelibatan nalar, tidak sekedar nalar ya kognitif, tapi imajinasi dan emosi yang intens dalam belajar akan membuat lompatan prestasi yang terduga. Maka bagaimana anak itu belajar sementara emosinya terlibat secara intens, itu yang perlu untuk terus kita desain ya. Maka tadi Kak Adi meminta Anda semua menuliskan 3 hal yang membuat anak-anak bahagia. Ini ada hubungannya dengan ini. Ketika kita tahu, dan setiap anak di kelas kita meletakkan aspek puncak kebahagiaannya pasti beda-beda. Kang Deden kalau disuruh joget-joget, wah bahagia. Kak Adi kalau disuruh menyanyi bahagia. Kak Sa kalau disuruh menggambar misalnya bahagia. Puncak kebahagiaannya pada aktivitas yang berbeda-beda. Nah, guru tidak bisa memaksakan, pokoknya pembelajaran kita hari ini mau nggak mau semuanya harus ikut. Yes, itu untuk proses pembelajaran boleh. Tetapi guru juga harus mencermati setiap potensi keunikan anak-anaknya. Lalu memberikan stimulasi yang unik juga sesuai dengan yang dibutuhkan mereka. Lalu yang ketiga adalah asumsi, motivasi, dan upaya menghargai gaya modalitas belajar anak akan mendorong sampai belajar yang lebih optimal. Maka tadi ada hubungannya juga, Kak Adi tadi sampaikan beberapa sekolah sekarang sudah bagus ada sesi. Tapi intinya ada gerakan-gerakan yang lucu lah. Mereka nyanyi bersama di halaman lah gitu. Itu sesuatu yang keren gitu ya, untuk membangun motivasi. Dan yang kedua ini adalah upaya menghargai gaya dan modalitas belajar anak akan mendorong capaian hasil belajar yang lebih optimal. Nah, sekali lagi ya, munculnya teori multiple intelligence itu kita syukuri ya. Sehingga IQ tidak menjadi satu-satunya penentu kesuksesan yang diagung-agungkan. Dan itu berlangsung hingga hampir 1 abad ya. Orang mengagung-agungkan IQ, tapi ketika muncul konsep multiple intelligence itu betul-betul menjadi gerbang awal terbukanya banyak keilmuan baru di dunia pendidikan. Setelah muncul konsep itu, muncul banyak teori-teori kekinian tentang konsep belajar yang lebih asyik dan menyenangkan, istilah gurame gitu ya. Oke. Nah, ini saya mengingatkan, pernah juga saya tayangkan pada saat saya menyampaikan materi tentang kreativitas. Anak-anak itu kan salah satu hobinya dia suka berandai-andai, dia suka mendengarkan cerita-cerita yang isinya fantasi yang hebat-hebat. Itu dunia mereka. Anak suka nonton film kartun. Kang Deden juga, Kang Hendy masih suka nonton film kartun juga kayaknya. Nggak apa-apa, karena itu membetot imajinasi, dan imajinasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Pada kesempatan lain, Einstein mengatakan imajinasi itu bahan bakar kreativitas, ya, bahan bakar utama kreativitas. Jadi kalau Anda tidak suka berimajinasi, Anda akan mentok ya dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Imagination is more important than knowledge, kata Albert Einstein. Imajinasi biasanya lebih cenderung menyenangkan, membahagiakan gitu ya, dibandingkan sekedar pengetahuan. Kenapa? Ya, Einstein mengatakan seperti ini setelah dia menemukan banyak hal, termasuk teori relativitas, yang dia temukan bukan karena dia berpikir keras. Dia menemukan teori relativitas itu cukup lama, nggak ketemu konsep itu. Tapi saat kemudian dia coba membayangkan, dia seperti bermimpi duduk di sebuah kendaraan cahaya, dia duduk di kepala cahaya itu sambil membawa cermin, ya. Kemudian cahaya itu membawanya terbang dengan kecepatan cahaya. Dia berimajinasi, tapi justru dari situlah teori relativitas itu kemudian dia rumuskan. Bukan saat dia berpikir, bukan itu. Ya, maka mengaminkan sekali lagi entertainment dengan dunia edukasi yang konsepnya kemudian menjadi edutainment itu sebenarnya adalah mencoba menghubungkan, tadi di awal Kak disampaikan, menjembatani dunia berpikir yang cenderung kaku dengan dunia imajinasi dan bermain yang lebih membebaskan. Ya.
menghadirkan pokoknya hal-hal yang menyenangkan lah. Ya, orang kreatif itu cenderung asyik. Ya, meskipun tidak semua ya, ada juga kreativitas itu sangat kompleks. Tetapi orang kreatif cenderung asyik, setidaknya asyik buat dirinya sendiri. Ya, dia merasa asyik. Maka penemu bola lampu yang sangat terkenal ya, kita tahu semua kisahnya. Siapa namanya? Kang Hendy? Albert Einstein. Oh, Alva Edison. Oh, kok Albert Einstein? Alva Edison. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu pernah ditanya oleh beberapa kolega dari kalangan wartawan. Anda ini gila kerja ya. Berapa hari Anda bekerja itu? Dia katakan, saya tidak pernah bekerja seumur hidup. Orang-orang kaget semua. Anda kan kadang-kadang di laboratorium jam-jam bahkan bisa 30 jam nggak keluar dari laboratorium. Iya, tapi aku nggak bekerja. Lalu apa yang Anda lakukan? Hanya bermain-main. Nah, itulah kenapa Thomas Alva itu kemudian menjadi penemu paling fenomenal, dan karya-karya hak patennya fenomenalnya itu sangat banyak. Dia ribuan hak paten yang dimiliki oleh Thomas Alva. Ternyata dia punya prinsip kayak prinsip belajar anak usia dini tadi, bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Apa yang dia katakan? Seumur hidup aku tidak pernah bekerja. Yang aku lakukan ya hanya bersenang-senang saja, bermain-main saja. Nah, ini yang terakhir Kang Hendy sebelum kita di edutainment, pembelajaran. Jadi kalau kita mengajar dengan anak-anak, berkegiatan dengan anak-anak, ini sudah bisa disebut edutainment atau belum sih? Kita coba tengok dari 4 karakteristik ini. Yang pertama adalah serangkaian program. Edutainment itu adalah serangkaian program yang menjembatani. Ini agak sedikit diulang-ulang, tapi memang ini konsep dasarnya ya. Yang menjembatani proses mengajar dan proses belajar demi tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Meskipun kayaknya menyenangkan, yang tidak bisa dihilangkan pada karakteristik yang pertama ini adalah aspek tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Ya. Jadi jangan salah membuat kegiatan, wah sukses. Bukti suksesnya apa? Anak-anak senang semua, puas, senang, ya itu bagus. Tapi itu belum menunjukkan karakteristik edutainment itu berhasil. Salah satunya harus dilihat juga apakah capaian hasil belajarnya kemudian menjadi lebih baik atau tidak. Ya, serangkaian program yang menjembatani proses mengajar, berarti ini dari sudut pandang guru, dan proses belajar dari sudut pandang anak didik demi tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Ini karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua adalah pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. Ya. Memang sekali lagi ada banyak penekanan-penekanan yang bersifat agak ada pengulangan ya, namanya juga penekanan ya. Pembelajarannya itu selalu terjadi dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. Tidak sekedar menyenangkan, tapi kondusif. Tetap ada disiplin di situ. Nah, maka tadi Kak Adi cerita tentang prinsip-prinsip belajar rontlak itu salah satu prinsip belajar yang menekankan aspek disiplin yang sangat tinggi. Tapi tetap menyenangkan, gitu ya. Kondusif dan menyenangkan ini sering berada pada posisi yang tidak menyatu soalnya. Yang penting menyenangkan, tapi ternyata nggak kondusif. Di sisi lain ada yang wah kondusif banget, suasananya tenang, suasananya, tapi nggak menyenangkan. Ya, dua-duanya harus diintegrasikan. Ini karakteristik yang kedua. Jadi kalau kita melihat ada guru mengajar, wah kondusif banget ya, anak-anak bisa mengikuti dengan tenang, tapi kok suasananya terlalu dingin, oh berarti ada sesuatu yang kurang seimbang di situ. Tetapi menyenangkan pun berbeda-beda ya, sangat subjektif masalahnya. Jadi kita tidak bisa mengukur aktivitas itu menyenangkan bagi seseorang dengan tolok ukur kita. Misalnya nih, bahkan guru yang sama mengajar di TK yang sama, kelas A dan kelas B, itu tolok ukur menyenangkannya bisa beda loh. Iya.
anak A ini anak-anak yang sangat aktif. Anak-anak B cenderung anak-anak auditori yang dia cenderung lebih suka mendengarkan. Kesenangan bagi mereka itu seperti mendengarkan cerita, kemudian menikmati musik dan seterusnya. Menyenangkannya beda. Ini ada cerita dulu ketika suatu hari adik ipar Kak Adi yang masih kecil ya, masih ngaji di TPQ gitu pulang, agak bersungut-sungut wajahnya, dia cerita, "Loh, kenapa kok cemberut gitu ya? Tadi ngajinya nggak enak. Loh, kenapa? Itu ada ustadz baru, malah cerita-cerita, nyanyi-nyanyi." Coba kaget juga kita. Kenapa? Karena aktivitas mengaji itu bagi anak-anak di kampung ya, sudah menyenangkan. Bagi anak-anak di kampung kami ya, terutama yang dialami oleh adik dan beberapa temannya, itu menyenangkan. Mereka merindukan ketemu ustadznya, beraktivitas bersama. Tapi suatu saat ada ustadz baru ya, yang sudah membawa tercelup dengan konsep BCM waktu itu ya, lalu di tengah-tengah, di sela-sela kegiatan belajar itu, dia sisipkan aktivitas, dia bercerita, dia ngajarin nyanyi. Di luar dugaan, anak-anaknya beberapa malah nggak senang. Maka menangkap sesuatu yang menyenangkan, ini menyenangkan atau tidak, itu sangat situasional dan sangat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk salah satunya adalah anak didik kita. Yang ketiga, karakteristik edutainment itu adalah menempatkan anak sebagai subjek pendidikan sekaligus pusat dalam proses pembelajaran. Ya, kalau pembelajaran sekarang sih itu sudah mulai dominasi aktivitas anak-anak lebih tampak kuat ya dibandingkan zaman-zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu kan prinsip yang sering digunakan oleh guru itu belajar itu koyo gelas kosong. Belajar itu seperti gelas kosong. Jadi gelas kosong itu bisa diisi kalau kita mengosongkan. Jangan banyak bertanya, jangan banyak, pokoknya kosong aja lah. Yang kedua, belajar dengan prinsip gelas kosong itu bisa diisi kalau gelasnya nggak banyak gerak. Kalau gelasnya gerak-gerak terus, diisi tumpah terus. Makanya dulu prinsip belajar kuno itu pertama pasti lebih dominan guru, karena murid cenderung diminta tenang, duduk, kedua tangannya dilipat gitu ya, banyak bergerak sedikit dimarahi ibu guru ya, itu dulu. Tapi sekarang sudah berubah banyak. Sehingga karakteristik yang ketiga ini, kalau kita lihat pada pembelajaran kekinian, saya pikir sudah lebih tercapai ya, di mana pembelajaran itu lebih berpusat pada aktivitas siswa daripada sekedar dominasi guru di dalam menyampaikan materi. Ya, anak berkegiatan, tetapi disitulah ada aktivitas belajar. Dan yang terakhir, karakteristik edutainment adalah pembelajaran itu tampil dalam wajah yang humanis, dalam interaksi edukatif yang terbuka dan menyenangkan. Ya, wajah yang humanis, istilah Pak Munif Khotib adalah belajar yang lebih memanusiakan manusia, begitu kan ya. Jadi kita menghargai keunikan setiap murid-murid kita, kemudian kita melakukan pendekatan mengajar itu disesuaikan dengan gaya belajar mereka, dengan kompetensi-kompetensi dasar yang mereka miliki, dan seterusnya. Oke, ini mungkin beberapa hal sebagai pemicu diskusi kita hari ini, Kang Hendy dan Kang Deden. Nah, kalau kemudian lebih lanjut bagaimana penerapan edutainment di PAUD, saya tidak akan menjelaskan banyak bagaimana penerapannya, karena kalau saya lihat guru-guru kita sudah memiliki keterampilan yang cukup baik bagaimana mengimplementasikan itu, sehingga pembelajaran itu selalu menghadirkan kesan-kesan yang menyenangkan. Tetapi yang ingin saya garis bawahi, bagaimana penerapan edutainment di PAUD itu bukan semata-mata cloning metode, bukan semata-mata cloning pendekatan-pendekatan mengajar. Ada istilah orang-orang itu kulaan, gitu ya. Dapat apa? Oh, kemarin diajari lagu sama Kak Adi, lagunya ini, besok diajarkan. Sekedar ngambil, ikut pelatihannya Kang Deden, dapat permainan ini, lalu diterapkan. Itu bagus. Tetapi sebenarnya tidak boleh sekedar berhenti di situ.
Ya, penekanannya bukan pada aspek metodologinya di dalam mengajar, ya, tetapi ini adalah satu kaidah yang sebenarnya menjadi landasan betapa peran guru jauh lebih penting daripada sekedar cara-cara, metode mengajar dan seterusnya. Ini ada satu kaidah yang sangat terkenal, ya, at-thariqah ahammu minal maddah. Metode itu jauh lebih penting daripada apa? Isi materinya, daripada kurikulumnya. Jadi, kurikulum mau diganti setiap 2 tahun sekali, diperbaiki, ya percuma. Kalau kemudian kita tidak menemukan thariqah, metode yang tepat untuk menyampaikannya. Tetapi berikutnya, wal mudarris ahamu minat thariqah. Dan guru itu lebih penting, lebih utama dibandingkan sekedar metode. Metode disiapkan seperti apapun hebatnya, cerita lah, inilah, itulah. Ya, karena kalau banyak sekali buku-buku tentang edutainment pembelajaran di PAUD itu, yang saya lihat lebih banyak sekali halaman yang dihabiskan untuk membahas metode. Ya, jangan terjebak di sana, kalau menurut saya. Ya, wal mudaris ahamu minat thariqah. Guru itu lebih penting. Guru itu posisinya lebih menentukan dibandingkan sekedar metode. Dan puncaknya, waruhul mudaris ahamu minal mudaris nafsi. Ruh, ya, karakter seorang guru itu jauh lebih penting daripada kehadiran guru itu sendiri. Ya. Guru-guru yang hebat itu kadang-kadang dia tidak ada di hadapan muridnya, tapi pesan-pesannya selalu teringat sampai kapanpun. Sampai bertahun-tahun mereka tidak ketemu, hal-hal yang disampaikan oleh sang guru itu masih begitu berkesan, tersimpan di dalam memori anak-anaknya. Nah, edutainment selama ini lebih banyak difahami secara teknis, ya. Padahal sebenarnya edutainment itu puncaknya ini. Apa itu? Nah, kembali. Puncak edutainment itu adalah guru asyik dan menyenangkan. Itu inti edutainment di PAUD. Ya, maka ini gurami banget, ya, guru. Tapi bukan, saya nggak ada pesanan dari Kang Deden bikin materi ini, ya. Tapi begitulah, ya. Jadi puncak edutainment kalau di PAUD itu bukan semata-mata kehebatan kita meramu metode, penggunaan media dan seterusnya sehingga semuanya pada latah bikin video ini itu bagus. Tetapi jangan dilupakan yang menjadi puncak apa itu? Ya, kita bangun karakter kita. Guru yang asik dan menyenangkan. Meskipun dia mengajar secara tidak menggunakan media yang hebat, anak-anak tetap akan hadir bersamanya dengan antusias. Gitu. Jadi sekali lagi, yuk bangun karakter kita sebagai guru, di mana guru yang dicintai oleh anak-anaknya selalu dirindukan, maka kata-katanya akan selalu tertancap kuat di dalam memori anak-anaknya sampai kapanpun juga. Ya, banyak kisah-kisah, ya, yang kita baca karakter guru-guru hebat di masa-masa lampau, ya, dari kalangan para sahabat, ulama salaf, bahkan dari kalangan yang sangat heterogen seperti Gandhi, ya, di India, Bunda Teresa dan seterusnya. Itu guru-guru yang caranya mungkin asik menyenangkannya itu jangan dibayangkan terus tepuk-tepuk, tidak harus begitu. Tapi mereka hadir itu anak-anak didiknya itu merasa, saya sama Kang Deden misalnya pernah datang di Padang Panjang, ya. Ada seorang guru yang luar biasa, sikapnya yang nggak heboh-heboh banget kayak Kang Deden, kayak Kang Hendi, kayak Kak Adi, kan nggak biasa. Tapi setiap murid-muridnya merindukan kehadirannya, ya, luar biasa. Itu contoh-contoh kecil yang ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi, teman-teman sekalian, mari kita terus mengasah keterampilan kita untuk menjadi guru profesional yang kemudian menerapkan edutainment dalam pembelajaran kita lebih baik, tetapi jangan melupakan satu hal. Sebenarnya puncak dari edutainment itu bukan semata-mata thariqah, bukan semata-mata metodenya, penguasaan kita akan metode, media, dan seterusnya. Tapi puncaknya adalah karakter seorang guru. Menjadi guru yang asik dan menyenangkan adalah inti dari pembelajaran edutainment di PAUD. Anak-anak di usia yang masih sangat belia itu seringkali asik belajar bukan karena dia senang bidang itu, bukan. Dia berprestasi juga bukan karena dia getol dengan bidang tertentu, tapi di usia yang belia, Kak Adi tulis dalam buku Kak Adi pembelajaran karakter melalui seni, seringkali justru dipengaruhi oleh kedekatan dengan gurunya. Dia merasa cocok dengan guru, maka si anak akan
berprestasi, pasti. Ya. Jadi kalau gurunya mengasihkan, gurunya itu menyenangkan bagi si anak. Si anak itu akan senang belajar mata pelajaran yang diajarkan guru itu. Yang sering saya ceritakan ini pengalaman saya di SMP. Waktu kelas 1 SMP itu nilai bahasa Inggris saya selalu bagus. Kenapa? Gurunya keren, gurunya sabar, baik. Pokoknya kalau komunikasinya keren lah gitu ya. Sudah begitu cantik lagi, masih muda lagi. Begitu naik kelas 2, guru itu sudah nggak ada lagi, Kang Hendi, pindah. Digantikan seorang bapak-bapak yang galak dan tidak menarik. Karena tidak menarik, pernah dalam pelajaran bahasa Inggris itu saya ketiduran di kelas, Kang. Apa yang dilakukan oleh guru saya itu rambut di atas telinga saya ini diangkat dengan keras gitu ya. Kaget, sakit, dan malu ya. Bangun langsung disuruh keluar cuci muka. Tapi sejak itu saya jadi malas belajar bahasa Inggris. Jadi anak-anak itu sering begitu. Apalagi di usia yang sangat dini. Jadi dia menyukai sesuatu, dia hadirnya untuk belajar sesuatu, seringkali bukan karena bidang yang dipelajarinya, tapi karena hadirnya seorang guru yang menghargai, yang humanis, yang asik dan menyenangkan, gitu ya. Oke, sampai di sini Kang Hendi dan Kang Deden. Awal ini pemantik kita untuk berdiskusi ya. Iya. Karena materi-materi yang lebih teknis nanti akan disampaikan pada pertemuan berikutnya ya. Ada tentang quantum teaching, ada macam-macamnya, active learning dan seterusnya, itu akan lebih teknis nanti. Kalau ini Kak Adi hanya diminta Kang Deden untuk memantik diskusi awal dalam rangkaian program kita. Oke. Terima kasih Kak Adi, mohon maaf bila banyak hal-hal yang kurang berkenan. Saya berharap akan banyak ruang diskusi kita lebih leluasa ya. Monggo Kang Hendi dipandu untuk ruang sesi diskusi kita. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat Kak Adi, luar biasa sekali. Betul sekali ya, ayah bunda semuanya. Ternyata anak-anak itu harus jadikan subjek dulu, jangan kita terus ya. Saya terus terang ngalamin sendiri, mungkin ayah bunda juga semua sama ketika di sekolah itu, yang dilihat itu pengajarnya, gurunya ya, seperti Kang Adi tadi bilang, kalau gurunya cantik, itu kayaknya pingin terus gitu masuk ya, apalagi belajar yang agak ribet seperti bahasa Inggris, fisika, kimia, wah udah pelajarannya susah, gurunya killer, udah dijamin. Betul. Ya, jadi dari kita dulu, Bun. Dari kita dulu, seorang pengajar, seorang guru harus mengasihkan. Salah satu harus mengasihkan itu banyak senyum lah ya. Kalau orang banyak senyum, insya Allah ya. Jadi jangan sampai, Bun, masalah di rumah, masalah dengan suami, masalah dengan dibawa anak, ke sekolah, ya? Dibawa ke sekolah, ampun dah. Semua nanti anak-anak jadi keder ya, kalau begitu ya. Terima kasih sekali lagi sama Kak Adi. Saya banyak belajar sekali, begitupun mungkin ayah bunda semuanya. Banyak kisah tentang siapa itu Ron Clark tadi ya, Ron Clark ya, saya salah baca, sama Eden Hu, ada lagi Benjamin Carson, yang mereka itu ternyata bisa menjadi sesuatu, menjadi seorang yang luar biasa karena edutainment tadi, entertainment ya. Mudah-mudahan di sini juga ayah bunda semuanya terbuka nanti wawasan ternyata untuk menjadikan suatu orang itu yang keren itu salah satunya harus ada sentuhan entertainment-nya, dan harus dicatat juga entertainment itu bukan hanya saja bermusik, menyanyikan sebuah lagu, ternyata banyak hal ya, seperti yang tadi Kak Adi bilang dari sisi Bunda Teresa, ada siapa lagi Kak tadi? Gandhi ya, beliau kan tidak menyanyi dan bertepuk ya, tapi harus menyenangkan begitu ya, luar biasa sekali. Kita bisa Ahmad banyak Yasin kalau kalau di Palestina ada tokoh guru yang luar biasa juga, Syekh Ahmad Yasin, itu juga sama Kang. Jadi setiap kata-katanya selalu mengasihkan bagi murid-muridnya, dan itu mendorong anak-anak termotivasi untuk segera mengamalkan, melakukan apa yang disampaikan gurunya. Gitu. Betul ya. Jadi dalam hal ini yang saya garis bawahi mungkin kelebihan ayah bunda di sini apa nih untuk mengedutainment anak didik gitu ya. Jangan dipaksain Bun kalau bunda misalkan ya, tapi harus belajar juga, nggak bisa nyanyi, dipaksain nyanyi gitu. Tapi belajar harus terus. Tapi misalkan ayah bunda nih, bunda di sini kelebihannya dongeng atau bercerita, ya itu ditekankan gitu.
sambil belajar bernyanyi gitu mungkin ya Kak Adi ya. Luar biasa sekali. Terus saya juga banyak belajar tentang tadi kisah siapa? Kobayashi ya dengan bukunya Toto Chang. Saya sedikit tadi browsing. Ternyata luar biasa sekali. Ternyata di cerita Toto Chang itu ternyata si Toto Changnya ini pindah ya karena dari satu sekolah itu sudah ampun, sudah angkat tangan sehingga Toto Chang ini pindah dan ternyata di sekolah yang baru itu begitu masuk ada kelas yang berbentuk kereta api. Luar biasa sekali ya. Sehingga si Toto Chang yang tadinya benar-benar nakal, tanda petik ya, aktif lah, jadi bersemangat luar biasa sekali ya Kobayashi. Nanti saya juga akan kolaborasikan kebetulan tadi Bunda Kak Adi juga menyinggung tentang karakter di luar ya, di Amerika, di Australia. Kebetulan saya juga pernah tinggal di Jepang 5 tahun. Nanti webinar yang ke-30 itu saya akan membacakan tentang karakter Jepang. Nanti saya akan kolaborasikan dengan pendidikan yang Kak Adi tadi bilang ya. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Adi. Baik, Ayah Bunda semuanya, silakan kalau mau yang bertanya, silakan raise hand dulu. Ya. Silakan raise hand. Berbagi pengalaman juga boleh Kang Hendy. Siap Kak Adi, silakan. Silakan raise hand. Ayah Bunda semuanya, ya resen yang pertama resen silakan. Kak Adi nanti kalau ada yang bertanya langsungnya dijawab. Kalau ditampung online ini suka bingung saya juga. Ya, insyaallah, Okay. insyaallah. Silakan. Ayah Bunda semuanya silakan. Resen yang pertama silakan. Ada silakan Bu Umi, Bu Arisa, Bu Eli silakan resen. Semuanya silakan. Ada. Saking sudah jelas mungkin nggak ada yang atau malu-malu. Bun jangan malu Bun, namanya juga belajar. Ayo Ayah Bunda semuanya. Kalau di chat juga silakan, yang mau di chat silakan. Nanti Kak Adi dijawab langsung. Kak Sa, mau bertanya nggak Kak Sa? Kak Sa diam-diam aja nih. Kak Sa katanya disambi-sambi nih, karena Sambi-sambi. sibuk juga Kak Sa. Silakan ya Bunda, yang mau bertanya silakan resen. Waktu masih panjang, silakan. Biasanya lagi mikir dulu nih, Kak Adi, ditunggu sebentar. Ya, sambil ngobrol-ngobrol aja Kak Adi. Saya kebetulan Kak Adi pernah tinggal 5 tahun di Jepang ya. Dan pada kesempatan ini saya berkolaborasi juga dengan Kang Deden. Dan insya Allah nanti sekolahnya Kang Deden akan saya poles sedikit tentang karakter yang saya alami di Jepang. Jadi sekolahnya Kang Deden di Bugis, nanti insya Allah akan kita poles dengan pendidikan karakter Jepang. Dan Ayah Bunda semuanya, ya bagi yang mau mengikuti webinar 30, kebetulan nanti saya juga akan berbicara tentang karakter Jepang. Persis dengan Kak Adi bilang tadi. Saya mau membalik posisi sementara. Saya jadi host, Kang Hendy jadi narasumber nih. Nanti saya tanggal 14 narasumber, boleh nggak apa-apa sekarang di sini? Enggak, ini terkait materi kita hari ini. Boleh, silakan. Bukan terkait karakter di Jepang, kan banyak konsep ya. Kalau di Jepang misalnya salah satu konsep yang banyak kita kenal, ditulis di beberapa jurnal itu konsep ABK ya. Attitude before knowledge ya, itu di Jepang. Tetapi yang coba saya ingin Kang Hendy bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya terkait bagaimana penerapan entertainment ya dalam konsep pembelajaran yang tadi kita sebut dengan dunia edutainment. Kalau untuk pembelajaran anak-anak di Jepang seperti apa itu Kang Hendy mengamati waktu di sana? Oh iya, baik, terima kasih. Saya jadi pembicara nih. Pembicara edutainment-nya ya? Aspek edutainment-nya. Prospek edutainment ya, baik. Sebetulnya nanti saya tanggal 14 mau jadi pemateri itu di batch 30. Ayah Bunda yang sekalian saya promo ya. Terima kasih sekali. Sebetulnya saya udah 2 kali mengadakan webinar tentang karakter Jepang ya. Salah satunya salah satu tempo hari saya mengundang juga orang Jepang asli. Anak-anaknya ya, 3 anaknya. Sebetulnya istrinya orang Indonesia, tapi suaminya orang Jepang. Tapi selama ini mereka tinggal di Jepang. Anaknya asli orang Jepang. Saya banyak belajar. Mungkin Ayah Bunda semua di sini juga ada yang mengikuti tempo hari ya. Jadi betul di Jepang itu memang attitude yang pertama ya, di samping knowledge. Mungkin Ayah Bunda mendengar waktu webinar mengikuti bahwa 3 tahun pertama di Jepang itu yang diutamakan ya memang karakter. Di sana itu bagaimana kita menyapa ke sesama temennya, ke gurunya, dan sebagainya. Dan di sana itu nggak ada istilahnya nilai ranking, Kang. 1, 2 nggak ada. Jadi itu A, B ya. Jadi di sana tuh yang menarik nih, Ayah Bunda semuanya, sampai SD kelas 2 itu, di sana nilainya yang menarik gini, Kak. Kalau misalkan ada pelajaran menyanyi, bagaimana si siswa itu merenungi nyanyiannya, atau ketika dia membacakan puisi, bagaimana ekspresinya itu yang ditilai. Bukan berapa bagus dia itu menyampaikan materi puisi atau bernyanyi.
Terus bagi yang mendengarkannya, bagaimana dia bisa itu merasakan nyanyian temennya. Itu loh pelajaran-pelajarannya. Ada A, B, dan C. Dan memang di situ semua karakternya itu seperti Kak Adi bilang tadi tentang edutainment, bernyanyi, membacakan puisi, melihat orang temennya itu kalau di sana itu ada namanya undokai. Jadi setiap kali pertemuan tahunan itu ada istilahnya, kalau di kita itu Agustusan, Kang. Jadi Agustusan yang kalau di kita kan balap kerupuk ya, balap karung. Nah, di sana juga ada namanya undokai, itu biasanya di tiap musim semi. Nah, itu luar biasa sekali, ada lomba sumo beneran itu. Nanti saya lihat itu fotonya ya. Terus ada lagi Ini sempat belajar sumo nggak di sana? Enggak, Kang, sumo yang biasa aja. Terus di situ juga ada ini, Kang, yang luar biasanya, ada mitigasi bencana ya, karena di Jepang sendiri kan luar biasa sekali sering terjadi bencana ya. Di sekolah itu ada mitigasi bencana, kerjasama dengan pihak pemadam kebakaran setempat. Mereka tuh diajarin gitu, dan yang lainnya mengikutin gitu. Nah, di saat itu gurunya itu melihat anaknya itu gimana sih cara memperhatikan teman-temannya, masuk enggak, dan dia itu enggak deketin, dari kejauhan lihat. Oh, nanti nilainya itu diserahin loh. Ini si nilainya tuh enggak 1 sampai 10, A, B, C itu cukup. Luar biasa sekali sampai itu tadi. Oke. Makasih banyak, Kang Hendy. Sharing pengalamannya. Iya. Kayaknya ada beberapa pertanyaan di ruang chat ini. Ya, silakan, Kak. Oke. Ini dimulai dengan ini ya. Untuk guru PAUD yang belum menguasai metode dan silakan, dari mana nih? Dari Ibu. Metode itu penting ya. Ini jangan sampai kita salah fokus bahwa ketika saya mengatakan guru lebih penting daripada metode, metode lebih penting daripada materi, seolah-olah materi dan metode enggak penting. Bukan begitu memahaminya. Nah, tetapi memang harus dimulai dari si guru. Ini dari Bu siapa tadi ya? Sebentar saya cek. Yang bertanya dari Bu Mariasi kalau malah. Iya, dari Bau-Bau. Dari Bau-Bau ya. Jadi ya, kita mulai dari diri kita. Saya sering mengatakan kalau untuk menjadi guru yang sukses mengajar anak, apalagi anak usia dini, kita harus bisa menghadirkan pribadi yang bahagia. Anda akan susah menghadirkan pembelajaran entertainment, sementara Anda tidak pernah bahagia dengan maka pertama yang adalah keikhlasan kita menerima profesi itu, lalu menghadirkan perasaan bahagia. Karena perasaan bahagia itu yang bisa menyebarkan ruh, kemudian aura kebahagiaan pada sekeliling kita. Anda tidak mungkin bisa membahagiakan anak-anak, membangun konsep edutainment dengan baik, sementara kita tidak bahagia melakukan sesuatu. Maka jadilah guru yang bahagia dan membahagiakan. Itu pertama gitu. Nah, kalau berawal dari sini, ya kita menikmati banget. Ada guru-guru itu, ya Allah, gajinya sangat mengenaskan, tetapi dia bahagia ya, berpuluh tahun dia lakukan itu dengan ikhlas. Nah, pribadi yang seperti ini yang akan banyak menginspirasi anak-anak ya pasti. Ya, tetapi tidak cukup di situ memang. Kalau kita konteksnya adalah belajar tentang edutainment, setelah kita hadirkan perasaan bahagia dan membahagiakan, ya hanya orang yang bahagia yang bisa membahagiakan orang lain. Kalau orang membahagiakan orang lain sementara dirinya nggak bahagia, itu pribadi yang yang seperti lilin ya, seperti lilin, dia membakar dirinya menerangi sekelilingnya. Guru harusnya nggak begitu. Guru harus memulai dari perasaan bahagia sebagai guru. Lalu yang kedua, menyebarkan kebahagiaan itu dengan inspirasi-inspirasi dalam program pembelajarannya bersama murid-muridnya. Nah, setelahnya baru kita belajar tentang metode ya. Maka menjadi penting kita belajar tentang teknik bercerita, kita belajar menciptakan lagu ya. Kalau suatu saat ada yang berkesempatan ikut program pelatihannya Kak Adi mencipta lagu gitu ya, atau bercerita dengan Kang Deden, Kak Adi dan seterusnya, atau tentang balon dengan Kak Jani, itu sesuatu yang penting, itu metode-metode.
Baru kemudian pada tingkatan berikutnya, guru juga harus mempelajari bagaimana muatan-muatan kurikulum itu. Iya. Nah, tapi tingkatannya nggak boleh dibolak-balik. Kalau teknis saja itu administrasi pendidikan, sementara dia lemah di metode, dia lebih lemah pada aspek karakter guru. Ini sangat mengenaskan. Maka harus dibalik orientasinya untuk menghadirkan pembelajaran yang edutainment tadi. Oke, kemudian berikutnya ada yang tadi di atas tuh. Dari Bu Fitri Andriana yang atasnya, bagaimana menghadapi anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara katanya. Oke. Dari Bu menghadapi anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara ya. Ini kayaknya bidangnya Kak Adi Ubay ini ya. Suatu saat saya mungkin bisa berbagi pengalaman, tetapi kalau menurut saya ada hal-hal yang lebih pas kalau kita belajar pada expertnya langsung ya. Ini suatu saat Bunda sekalian mungkin bisa berdiskusi dengan Kak Adi Ubay dan Kang Deden ya, lebih pasnya di sana. Mungkin yang kita fokus yang edutainment ya, Kang Hendy hari ini dari tema Oku kita. Timur. Oke, dibaca Kang Hendy. Kang mohon contoh edutainment yang cocok untuk pendidikan dari rumah katanya. Oke. Mungkin sekarang ya. Nah, ini yang kadang-kadang saya senang melihat apa ya, gairah guru-guru untuk belajar. Di masa pandemi ini, guru-guru yang tadinya tidak banyak membuat media, berbondong-bondong semuanya, wah, demam bikin media yang keren-keren, Kang Hendy ya. Iya. Ada yang tadinya nggak pernah membayangkan dirinya akan bikin video, pembelajaran, ternyata setiap hari kemudian dia bikin konten, akhirnya jadi YouTuber dan seterusnya. Iya, ini efek-efek positif ya, efek-efek positif. Tetapi ada satu hal, edutainment di dalam pembelajaran di masa pandemi tidak boleh hanya kita lakukan sebagai bentuk merespon merespon budaya pop, merespon sesuatu yang lagi populer lagi ini. Oh, ini lagi pakai Zoom, kita harus pakai Zoom. Nah, coba kita bayangkan, ini sekarang guru-guru rata-rata menggunakan metode yang sama pada saat pandemi. Misalnya ada yang sekolah tertentu itu terlalu dominan dengan video pembelajaran yang dikirim ke grup WhatsApp, ada yang melalui Zoom dan seterusnya. Tetapi yang lebih penting bagi anak-anak harus difahami, anak-anak itu makhluk yang sangat labil, termasuk di dalam membangun minat mereka. Mereka berubah-ubah. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua terlalu dini mengatakan anakku itu hobinya, minatnya, bakatnya sepak bola. Kenapa, Bu? Karena setiap hari dia main sepak bola. Oh, belum tentu. Dia setiap hari main sepak bola karena teman-temannya yang dekat dengan dia senang main sepak bola. Itu ada pengaruh banyak hal. Nah, maka terkait dengan sifat anak yang secara psikologis masih begitu labil, pembelajaran edutainment di masa pandemi harus difikirkan sesuatu yang bervariasi. Ya, kalau semua guru menggunakan video pembelajaran dikirim ke grup WhatsApp, anak-anak bosan juga. Di samping itu, anak-anak bisa menemukan video-video yang lebih keren di YouTube, gitu ya. Nah, persaingan guru dengan para konten kreator di YouTube berat, gitu kan. Nah, maka sesekali harus difikirkan program-program yang tetap melibatkan sesuatu, bahkan mungkin pelibatan orang tua. Untuk melakukan hal-hal yang inovatif, ya, inovatif. Nah, edutainment itu salah satunya berada pada aspek kreativitas, sesuatu yang kreativitas itu tidak bisa dipastikan kalau ide kreatif dilakukan selama 2 tahun pasti nggak kreatif lagi, maksud Kak Adi itu. Jadi intinya gunakan pendekatan yang bervariasi selama belajar dari rumah, ya, sesekali ajak anak jalan-jalan, beri tantangan dia untuk mewarnai, tetap beraktivitas secara fisik dan seterusnya. Jangan dijejali mereka dengan alasan ini pandemi, belajar di rumah, maka mereka seharian pegang gadget dan seterusnya. Ya, kadang-kadang kita bisa mencontoh, misalnya Kang, orang tua sesekali bisa bermain ya, seperti yang dicontohkan Bu Tore Hayden, pernah dengar ya, salah satu guru anak luar biasa juga. Beliau mengajar di sebuah sekolah khusus untuk anak-anak yang mengalami gangguan psikologis, bahkan sampai ke tingkatan kriminal, kan. Bukunya keren banget, kalau ada yang mau baca bukunya, judulnya Sheila ya, tentang
Itu Sela itu nama salah satu murid kesayangan beliau yang sudah sejak kecil mengalami kondisi yang sangat buruk ya, perlakuan dari lingkungan, sehingga dia menjadi anak yang antisosial, Kang Hendy. Jadi anak yang antisosial, tetapi dengan sentuhan edutainment ala Bu Tore Hayden, misalnya suatu saat Bu Tore Hayden itu bikin kotak malaikat, The Angel Box, ya, Box of Angel, ya. Kotak malaikat itu anak-anak setiap hari disuruh memasukkan satu kartu yang ditulis nama temannya yang disukai. Jadi kalau di sekolahnya Kang Deden misalnya, pokoknya setiap hari anak-anak ada kotak yang dibikin cantik banget. Di dekat kotak itu dikasih kartu warna-warni dengan warna-warna yang keren gitu ya, seperti kartu nama lah ukurannya. Anak disuruh menuliskan nama teman yang disukai hari itu. Jadi itu aktivitas harian. Kayaknya sederhana aktivitas itu, ternyata berdampak pada perubahan karakter anak-anak loh, secara signifikan. Kok bisa begitu? Karena Bu Tore Hayden di setiap akhir pembelajaran sebelum selesai di sesi terakhir, itu biasanya membuka kotak malaikatnya itu. Anak-anak, mari kita buka kotak malaikat kita hari ini. Lalu satu persatu kartu itu dikeluarkan sambil dibaca satu persatu. Kartu pertama ini untuk siapa ya? Lalu dibaca namanya. Oke, ini kartu untuk Kang Hendy. Dari Kang Deden misalnya, nama Deden itu ya. Ini dari Deden. Ditulis, ada yang tidak menuliskan nama dia, yang penting menuliskan nama temannya yang dia sukai. Lalu kalau bisa dituliskan alasannya. Ada yang menuliskan begini misalnya, hari ini aku suka sama Hendy karena dia berbagi mainan denganku. Kemudian kartu berikutnya diangkat lagi. Oh, ternyata ini untuk kartu untuk Adi Kitana. Aku suka sama Adi Kitana karena hari ini dia membantu aku naik pohon. Ya. Ternyata dari kotak malaikat itu, anak-anak tanpa sadar belajar tentang perbuatan-perbuatan baik apa sih yang bisa dia lakukan pada temannya, sehingga teman-temannya menjadi suka sama dia. Nah, ceritanya, itu ada salah satu muridnya yang namanya Sela itu, dia selalu duduk di pojok ruangan karena dia antisosial. Dia lama-lama belajar dari kotak malaikat itu iri, kok namaku nggak pernah disebut sama temanku. Ya. Kok namaku nggak pernah disebut ya. Lalu dia mendengarkan teman-temannya yang namanya selalu ditulis. Itu kenapa sih? Oh, lalu dia punya keyakinan, oh cuman berbagi mainan, aku juga bisa. Oh, cuman membagi makanan aku juga bisa. Oh, ternyata cuma membantu menata sendal aku juga bisa. Jadi anak-anak yang tadinya tidak terfikir gitu ya, setiap hari mereka diakumulasi dengan aktivitas-aktivitas, itu menyenangkan tetapi menginspirasi untuk melakukan sesuatu yang positif. Keren banget ya. Nah, sehingga kalau tadi ditanyakan contoh pembelajaran edutainment di masa pandemi untuk belajar di rumah, semua metode yang menarik bisa dipakai. Aja anak sesekali menyanyi bersama keluarga, ya, direkam bareng-bareng dengan kakek, nenek, tidak apa-apa, gitu dilibatkan. Aja anak-anak untuk membuat mural dinding kamarnya sendiri. Anak tetap harus lebih banyak beraktivitas fisik. Jadi bukan karena alasan belajar di rumah, anak kemudian menjadi lebih ketagihan gadget. Harusnya enggak ya. Kalau Kang Deden kan sering mengatakan, pintu awal anak belajar itu dari gerakan, ya kan? Saya masih ingat itu. Ya, anak belajar dari gerakan. Maka beri ruang itu dong, meskipun di masa pandemi saat belajar di rumah. Ya, rencanakan sebuah program bersama yang itu bisa dinikmati oleh anak-anak. Sesekali memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dilepaskan. Pasti porsi dia bermain gadget lebih tinggi. Karena itu sesuai dengan persiapan pada tantangan hidupnya ke depan. Jangan dilarang, karena anak dilarang main gadget, nanti nggak bisa apa-apa juga. Gitu. Oke. Itu Kang Hendy. Masih ada lagi nggak, Kang? Ada. Tadi yang mana nih? Ibu kok hilang ya? Bu Israt mana Israt? Bu Israt. Tadi lesen. Hilang ya? Nggak jadi ya? Udah terlempar dia. Ada lagi nggak, Bun? Tadi ada yang resen tapi terlempar kayaknya. Oke, masih banyak, Kang. Ini yang nanya lagi. Dari Bunda Haida. Mohon penjelasan, Kang. Bagaimana kita menyikapi anak-anak yang suka bercerita tentang kegiatannya di rumah.
di saat guru sedang bercerita tentang topik pembelajaran. Apakah kita tak biarkan anak bercerita sampai selesai atau kita minta anak untuk menunggu guru berbicara? Boleh. Iya, ini ada beberapa hal yang harus dicermati. Pertama, anak-anak itu kan makhluk yang memang tidak mudah untuk mengendalikan impuls-impuls yang ada di dalam dirinya, sebagaimana orang dewasa. Dia ingin segera mengeluarkan itu ya, unek-uneknya itu. Dia khawatir kalau nggak disampaikan segera, dia akan lupa. Kadang-kadang gitu. Atau dia teralihkan kepada hal yang lain lagi. Satu itu. Yang kedua, bisa jadi juga begini, Bu Guru perlu lebih berlatih lagi bercerita yang lebih menarik sehingga anak itu tidak ingin menyaingi Bu Gurunya bercerita. Kalau Bu Gurunya sudah semakin pandai bercerita seperti Kang Hendy misalnya itu ya. Amin. Anak itu pasti mendengarkan dulu deh, saya yakin. Tapi kalau sesekali anak ingin bercerita, nah jangan-jangan memang kurang ruang di pembelajaran kita yang memberi kesempatan anak-anak untuk bercerita. Mulutnya dilakban nggak boleh, Kak? Kalau mulutnya dilakban nggak boleh ya? Oh iya, Kang Dendi ada film yang bagus juga. Bintang filmnya itu Arnold Schwarzenegger. Ya. Judul saya tahu. Tapi judul filmnya keren. Ya, Kindergarten Cup. Ya, ya kan? Nah, itu kita melihat di sana suasana pembelajaran anak-anak di TK di sana itu rata-rata, dan ini dikuatkan beberapa teman-teman yang pernah keluar itu memang seperti itu. Di pagi hari justru pembelajaran pertama itu guru seringkali memberi kesempatan murid, ya ingat kan itu si Arnold, siapa yang hari ini bercerita? Itu anak-anak rebutan tuh. Ya, ketika anak diberi kesempatan harian untuk dia bercerita tentang pengalamannya, justru di awal pembelajaran ini pasti akan mengurangi kesempatan dia untuk dalam tanda kutip berebut dengan gurunya tadi. Ya ketika dia merasa gurunya menurut dia agak kurang menarik, dia ingin lebih menunjukkan eksistensi dirinya. Aku juga mau cerita Bu Guru gitu. Tapi kalau Bu Gurunya ceritanya semakin terampil pelan-pelan ya, maka ini tantangan kita semua Bunda Haida ya untuk terus mengasah. Salah satunya adalah metode-metode pembelajaran kita harus lebih ditingkatkan, kemampuan kita di dalam mengelola pembelajaran menggunakan metode-metode yang menarik, yang edutainment, seperti metode bercerita. Orang yang pandai bercerita, udah anak-anaknya yang tadi nggak memperhatikan saja, langsung dia memperhatikan. Itu sering saya amati kalau kita melihat Kak Ade bercerita, Kak Bimo bercerita, Kang Deden bercerita, itu kan orang yang tadinya ngobrol, berhenti semua kan gitu. Bukan sebaliknya, orang yang tadinya diam begitu melihat kita bercerita, dia malah pengen bercerita. Itu. Tetapi yang ketiga, tadi memang situasi satu kondisi tertentu tidak bisa hanya dilihat pasti begini, situasinya berbeda-beda kan. Nah, bisa jadi juga anak ini ingin mendapatkan perhatian. Jadi motif anak melakukan sebuah tindakan itu macam-macam. Salah satunya adalah dia ingin mendapat perhatian. Anak-anak yang melakukan aktivitas karena motif ingin diperhatikan, kadang-kadang seperti itu. Wah, Bu Guru saya mau cerita dulu, dan seterusnya. Nah, kalau ini terjadi sesekali, enggak apa-apa, beri kesempatan dia bercerita, Bu Haida. Tapi kalau kita lihat anak ini lagi, anak ini lagi, anak ini lagi, nah ini harus ditangani. Ya, harus ditangani. Menanganinya gimana? Banyak metode ya. Kalau pembelajaran ala Neni, ala Ron Clark, dan beberapa metode yang lain itu berbeda-beda. Ada yang anak-anak yang menggunakan perilaku menarik perhatian atau menunjukkan powernya. Ini harus dipisahkan dari anak-anak dulu. Ada pendekatan khusus untuk dia. Kalau dia terus mengganggu, cabut dia dari lingkungan itu, tempatkan pada posisi tertentu yang itu agak berbeda. Nah, disinilah peran guru bantu. Makanya di satu kelas kalau di PAUD, di TK, memang sebaiknya gurunya nggak hanya satu. Mengantisipasi dalam tanda kutip troublemaker yang seperti ini, Kang Hendy. Troublemaker ya. Makanya kan kalau di TK-TK tertentu, saya juga lihat banyak yang menerapkan ada guru bantu ya, sehingga ada guru utama yang mengajar, tapi ada guru yang itu akan membantu mengkondisikan dan mengantisipasi ketika ada kejadian-kejadian tertentu, termasuk ketika ada anak yang bermotif mencari perhatian terlalu besar.
Itu ceritanya mirip Toto Chang ya, Kang? Iya, betul. Toto Chang kan juga begitu ya. Aktif banget ya. Bahkan si Thomas Alva Edison juga begitu. Saat gurunya menyampaikan materi pembelajaran, dia asik dengan imajinasinya sendiri. Saat gurunya sedang serius-seriusnya, ada hujan di luar, dia lihat, dia malah maju. Kenapa hujan turun, Pak Guru? Nah, ini tidak sedang membahas hujan, semuanya fokus. Tapi ya, memang kondisi setiap anak berbeda. Disitulah dituntut seorang guru harus sabar dan bijak, pandai memetakan, ini anak ini melakukan tindakan ini karena motif yang mana? Motif mencari perhatian, motif karena kebosanan, atau motif-motif yang lainnya. Ya, oke, itu masih adakah yang lainnya, Kang Hendi? Baik, saya cek dulu nih. Belum nih, belum. Sampai aja. Itu Kak Adi tadi bukunya Sheila itu siapa pengarangnya? Tore Hayden, Dr. Tore Hayden, PhD. Dr. Tore Hayden. Perempuan ya? Perempuan, ya. Oh, keren banget. Pelatihannya beliau diundang ke Jakarta, cuman sayang waktu itu Kak Adi nggak bisa pas ada kegiatan lain juga. Ya, keren. Itu Bunda bisa diterapkan ya teori-teori kayak Tore Hayden, siapa lagi tadi Benjamin Carson, banyak sekali ya ternyata ya, termasuk dari Mr. Kobayashi, Toto Chang, itu salah satu referensi yang harus kita coba gitu, karena memang betul. Kita ini kalau maaf saja kalau masalah pendidikan memang kita masih secara global ya, secara garis besar mungkin masih banyak harus meniru ke seberang sana ya, Kak Adi ya. Kita ingin memolesnya gitu, karena memang dari segi pendidikan karakter atau apapun kita masih kalah, walaupun kita juga dalam hal pendidikan karakter termasuk spiritual kita kan dari Islam, Kristen di sana juga ada, tapi tetap masih berkiblat ke sana dalam karakter ya, mohon maaf ya, bukan sebenarnya kita juga cukup tidak kaya kalah ya, hanya kurang tereksplorasi, Kang Hendi. Jadi misalnya suatu saat kita perlu bicara tentang filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara ya. Suatu saat yang lain kita bisa berdiskusi tentang filosofi pendidikan karakternya Ahmad Dahlan. Itu keren-keren loh. Cuman tidak terlalu terekspos kalah dengan karya-karya yang banyak ditulis oleh para peneliti Barat. Iya, betul. Itu makanya harus banyak kita sebagai motivator, inspirator yang harus nulis gitu ya, Kang ya, penulis. Iya. Betul. Mudah-mudahan semua jadi tergugah di sini jadi penulis yang inspirator. Kang Hendi, lah. Ya. Ini boleh saya sampaikan closing statement ya, karena sudah azan juga ini di tempat Kak Adi. Bunda sekalian, tadi Kak Adi menyampaikan ada tingkatan-tingkatan penting sebagai seorang guru. At-Thariqah ahamu minal maddah, wal mudarris ahamu minat thariqah, kemudian waruhul mudarris ahamu minal mudarris. Kang, itu nanti materinya bisa di-share ya, sama diartikan. Insya Allah. Nah, itu tolong difahami bukan berarti materi tidak sepenting metode. Soalnya ada yang memaknai letterlock begitu. Kemudian metode tidak sepenting guru. Lalu kehadiran fisik guru tidak sepenting karakter guru. Bukan seperti itu. Ya, kalau diartikan singkat, tetapi ada penjelasan seperti itu boleh. Tapi penekanannya adalah karakter guru penting. Dan karakter guru itu tidak mungkin muncul kalau di sana tidak ada guru. Betul nggak, Kang Hendi? Betul sekali. Ya. Kemudian seorang guru tidak akan bisa melakukan proses pembelajaran menjadi guru yang hebat kalau dia tidak punya kemampuan mengajar. Maka metode itu menjadi penting, ya kan? Iya. Lalu seorang guru yang pandai mengajar, kalau dia tidak punya materi, dia juga nggak bisa apa-apa. Maka sebenarnya 4 hal tadi itu, pertama adalah materi, kemudian thariqah atau metode, keempat adalah guru, dan yang terakhir adalah puncaknya karakter atau pribadi seorang guru. Ini sesuatu yang terangkai, semuanya penting. Kalau saya katakan tadi, puncak edutainment khususnya anak usia dini itu adalah karakter, bagaimana kita membangun karakter guru yang bahagia dan membahagiakan. Itu jalan akhir yang ditunjuk. Tetapi keempat-empatnya harus menjadi perhatian kita. Guru yang baik harus menguasai materi,
Guru yang baik harus menguasai banyak metode pembelajaran yang menarik buat anak-anak. Guru yang baik harus memiliki disiplin, ya, kehadiran dia, interaksi dia dengan anak-anak cukup. Kalau Pak Dr. Arif Rahman sering mengatakan, wahai guru, banyaklah ngobrol dengan anak-anak. Yang terakhir, karakter. Yang terakhir adalah karakter. Rabindranath Tagore, seorang filosof India, mengatakan, obor yang mati tidak akan pernah bisa menyalakan obor lain. Ini guru yang tidak pernah belajar, guru yang kurang membaca akan sulit menginspirasi murid-muridnya. Maka jadilah obor yang selalu menyala, supaya obor kita bisa menyalakan inspirasi anak-anak murid kita di masa depan. Mohon maaf, sampai di sini bila banyak salah kata, hal-hal yang kurang, ya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi pada kesempatan lain atau belajar hal teknis seperti mencipta lagu pada kesempatan yang lain dengan Kak Adi. Terima kasih Kang Deden, kesempatannya juga Kang Hendy. Kak Adi pamit undur untuk persiapan sholat zuhur, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus sekali lagi buat Kak Adi. Luar biasa sekali ya Kak Adi semuanya, Kak Ayah Bunda semuanya. Kak Adi terima kasih banyak. Yang saya catat di sini ya Bunda, jadi untuk menjadi mendidik atau mengajar anak supaya asik dan menyenangkan dan gembira, kita harus asik dan menyenangkan, gembira dulu. Jangan sampai seperti lilin seperti tadi Kak Adi ya. Dia itu membakar dirinya sendiri tapi menerangi di sekitarnya. Kita harus menjadi yang keren, yang terbaik. Jadikan dulu kita asik menyenangkan, baru kita bisa belajar, mengajar kepada anak didik kita asik dan menyenangkan. Oke, keren. Terima kasih Kak Adi sekali lagi. Ayah Bunda semuanya mengingatkan nanti malam ada webinar ya. Jadi malam jadwalnya cuma sekali, nanti malam hari ini pukul 19.30 kalau nggak salah ya. Seperti biasa nanti saya akan share di grup untuk jadwal malam cuma satu kali hari ini aja. Sisanya nanti tanggal berapa lagi? Tanggal 3 sama tanggal 4 itu tetap pagi hari ya. Nanti malam akan disampaikan oleh Kang Dantin HMK. Beliau adalah adik kandungnya Kang Deden. Beliau juga seorang pembelajar sejati, akan menyampaikan active learning ya. Beliau dari wakil kepala sekolah di High Scoop Jakarta. Jangan sampai kelewat. Nanti malam 19.30. Baik semuanya, saya Kang Hendy. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, sampai ketemu nanti malam ya. Terima kasih semuanya, saya Kang Hendy dan sahabat Gurame semuanya. Tim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi, terima kasih ya Bunda semuanya. Sama-sama semuanya Bunda. Kak Adi mohon pamit ya, live dulu dari ruang Zoom. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.